Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dengan NIM 2305090. Saya adalah mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Syedzi Madani. Di sini saya akan membahas tentang design thinking untuk memenuhi tugas dari mata kuliah desain UI UX yang diampu oleh Bapak Ihsan Maulana. Sebelum kita membahas tentang design thinking yang lebih lanjut, jadi awalnya itu design thinking itu dia hanya digunakan oleh seseorang yang mempunyai profesi desainer untuk mencari solusi dari sebuah masalah dengan mengutamakan sisi user. Tapi dengan berkembangnya waktu, design thinking ini tidak hanya diterapkan untuk seorang desainer saja, tapi bisa juga diterapkan di bidang lain, seperti bidang bisnis dan teknik. Nah, kok bisa begitu? Sebenarnya apa sih design thinking itu? Oke. Jadi, design thinking itu adalah proses memecahkan masalah menggunakan pendekatan solusi praktis dan kreatif, yakni dengan menekankan pendekatan dari sisi user. Ya, jadi sekali lagi menekankan pendekatan pada sisi user atau sisi pengguna design thinking itu ya. Kenapa demikian? Dengan adanya penerapan design thinking ini, diharapkan kita dapat memecahkan sebuah masalah dan bisa menciptakan sebuah produk atau aplikasi yang solutif dan efektif untuk digunakan si pengguna gitu loh. Jadi apa sih untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna gitu. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita lanjut aja. Ini dia 5 tahapan design thinking. Ada empathy ya, define, ideate, prototype, dan terakhir ada test. Yang pertama, ada empathize atau empati. Ini adalah proses untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Oh ya, sebelumnya nanti kita akan sambil studi kasus dari aplikasi Gojek ya, yang Gojek yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 silam. Ini cocok banget nih. Kayaknya Pak Nadiem Makarim juga dulu pakainya design thinking ini gitu. Kita mulai dari empati. Tadi saya sudah jelaskan, empati itu adalah proses untuk mendapatkan pemahaman empatik dari masalah yang ingin dipecahkan. Apa yang harus kita punya? Kita harus punya empati. Kenapa harus begitu? Karena kita harus menaruh empati nih untuk mengenal pengguna dan memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka itu apa. Gitu teman-teman. Dan kita harus mengobservasi yang objektif. Menanyakan apa yang dilakukan, gimana dia ngelakuinnya, dan kenapa sih dia melakukannya. Gitu. Kita ambil contoh aplikasi Gojek dari Pak Nadiem Makarim ya. Jadi Pak Nadiem Makarim ini dia ini kan ngelihat banyak orang nih di Jakarta itu kesulitan banget nih nyari ojek konvensional gitu, si penumpang susah nyari ojek, tukang ojeknya susah nyari penumpang, begitu kan? Dan jadi mereka tuh kehilangan waktu, banyak waktu yang hilang untuk nyari tukang ojek, jalan ke pangkalan ojek dulu, ya kan ya begitu. Tapi ternyata nggak ada juga tukang ojeknya. Nggak ada nih sistem pemesanan secara efisiennya nih, efisien dan aman tuh belum ada. Jadi di situ Pak Nadiem itu merasakan perasaan dua, penumpang dan pengemudi tukang ojeknya, gitu. Yang kedua adalah define atau mendefinisikan masalah untuk mengetahui kebutuhan atau masalah yang ditemui setelah melakukan wawancara. Ya, wawancara mungkin
dari empati itu, tahapan empati itu setelah kita melihat masalah apa nih, kita observasi masalah apa yang dihadapi pengguna, kita menanyakan apa yang dibutuhkan mereka, seperti apa yang mereka mau, ya kan? Sudah kita lakukan wawancara dulu, gitu, bertahap. Dan tahapan ini itu merupakan bentuk untuk mengumpulkan informasi yang diambil dari proses empati tadi, ya kan? Salah satunya ya itu bisa pakai wawancara, terus observasi, yang berisikan dengan analisis hasil pengamatan, kemudian menyintesiskannya untuk menemukan masalah inti yang bisa diidentifikasi. Dan dalam dalam menganalisis sebuah masalah atau dalam mencari kebutuhan atau apapun, intinya itu ya, untuk mendefinisikan sebuah masalah, kita nggak hanya jangan cuma pakai sudut pandang dari kita sebagai perusahaannya, tapi kita juga harus mengutamakan sudut pandang pengguna. Dalam menamakan masalah, pastikan kita menggunakan sudut pandang pengguna, bukan menekankan aksi yang harus dilakukan perusahaan. Contohnya kayak gini, kalau dikasih contoh sih seperti ini. Masyarakat ini butuhnya apa ketika tukang ojek ini susah dicari, dan tukang ojek ini penumpang susah dicari. Masyarakat ini butuh apa? Ya kita carilah tuh produk atau aplikasi yang solutif dan efektif untuk masalah dari si pengguna ini, gitu loh. Jangan kita yang bukan kita yang menciptakan lalu mempromosikan, ya itu. Tapi ini kita kan konteksnya lagi ngebahas tentang design thinking. Kalau dari masalahnya Gojek ini, Define ini lebih ke gimana sih caranya nih Pak Nadiem nih cara untuk menghubungkan pengemudi ojek dan penumpang dengan lebih cepat dan efisien. Disinilah difokuskan pada efisiensi waktu dan transparansi layanan. Itu. Lalu yang berikutnya ada ideates. Apa itu ideates? Ideates ini adalah proses dalam menemukan ide dan kreativitas. Teknik yang digunakan untuk mengeksekusi proses. Ideates ini adalah mind mapping, brainstorming, hingga skenario role play. Kenapa begitu? Jadi ideates ini dia harus menghasilkan berbagai macam ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang sudah diobservasi dan dianalisis dari tahapan sebelumnya, ya, dan untuk menghasilkan sebanyak mungkin ide kreatif itu untuk dijadikan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Dan karakteristik dari ide tersendiri itu adalah ide yang dihasilkan harus beragam, kreatif, dan relevan nih dengan kebutuhan pengguna serta konteks permasalahan. Jangan ini mah masalahnya pengguna pengen nyari tukang ojek yang mudah dan efisien waktu. Masa kita nyari idenya ini apa namanya? Bikin tukang urut online, kan nggak nyambung. Berarti ya idenya harus yang relevan dong. Apa aplikasi Gojek online ini? Kalau kita ambil studi kasus dari Gojek ini, Pak Nadiem Makarim itu dia membuat aplikasi mobile untuk memesan ojek secara online. Mulailah Pak Nadiem itu mikirin apa nih untuk memecahkan masalah solusi. Apa sih solusi untuk memecahkan masalah si penumpang dan pengemudi ojek ini gitu loh. Maka dicarilah solusinya, yaitu membuat aplikasi mobile, terus sistemnya sistem peta lokasi secara real time, ada sistem rating dan pembayaran digitalnya juga. Itu ide kreatifnya dikumpulin tuh di situ, ya.
Yang selanjutnya ada tahapan 4 itu prototyping. Prototyping ini adalah fase percobaan yang krusial. Sebab fase ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi solusi terbaik atas masalah yang muncul selama proses-proses sebelumnya. Kenapa begitu? Apa sih kenapa harus kita buat prototype gitu? Jadi prototype ini kita jadikan sebuah medium pengujian untuk menguji seberapa baik dan seberapa efektif perancangan desain yang telah dibuat, termasuk perpindahan tampilan atau flow pengguna gitu ya. Kalau untuk studi kasus dari ojek Pak Nadiem ini nih, Pak Nadiem ini pada tahap prototype itu membuat versi awal Gojek App. Jadi awalnya itu versi pertama Gojek App itu hanya melayani pemesanan ojek online melalui call center aja pada tahun 2010 ya. Lalu kemudian dikembangkan lagi menjadi aplikasi mobile. Yang awalnya lewat telepon tuh, terus jadi aplikasi mobile. Setelah jadi aplikasi mobile, terus fokus uji coba, mengembangkan aplikasinya, menguji aplikasinya sampai kemudian muncul banyak sekali fitur-fitur. Ada fitur untuk memudahkan dalam pemesanan, tampilan aplikasinya dan sistem notifikasinya juga semakin dikembangkan. Ya. Selanjutnya yang terakhir kita ada di tahapan tes. Tahapan tes, usability testing adalah salah satu metode penting dalam pengembangan situs atau aplikasi yang memungkinkan kita untuk memahami pengalaman pengguna dan mengidentifikasi masalah. Masalah yang mungkin dihadapi oleh pengguna saat menggunakan aplikasi yang dirancang. Menguji ini akan memberikan keuntungan tersendiri, yaitu product review. Ketika kita menguji aplikasi atau produk kita kepada masyarakat, nggak boleh tuh kita membatas kritik masyarakat. Nggak boleh, kita harus membebaskan kritik dan saran dari masyarakat untuk kemajuan dari aplikasi kita. Gitu. Di sini Pak Nadiem ini menerima umpan balik nih. Ketika sudah kan tadi udah dibahas muncul udah dibahas tentang prototype tuh. Udah punya fitur semakin berkembang kan. Di sini Pak Nadiem ini menerima umpan balik dari pengemudi dan pelanggan. Dites tuh, terus kritik dan sarannya itu diterima sama Pak Nadiem, lalu disempurnakanlah fitur yang ada di Gojek itu. Jadi nambah jadi GoRide, GoSend, dan GoFood, begitu ya. Jadi ada untungnya juga tuh kritik dari masyarakat kalau emang kita bijak ngadepinnya. Terus setelah mendapat respon yang positif, aplikasi itu terus dikembangkan dengan fitur baru. Begitu. Dan hasil serta dampaknya itu kita bisa kita bisa merasakan hasil dampak nyata penerapan design thinking dari Gojek ini. Design thinking ini bisa meningkatkan pendapatan pengemudi ojek hingga 3 kali lipat, memberikan kemudahan, kecepatan, dan keamanan bagi pengguna, serta mendorong ekonomi digital Indonesia dan menjadi ribuan lapangan kerja. Pak Nadiem juga pernah bilang begini, design thinking ini mengajarkan kita untuk melihat masalah itu dari mata pengguna, bukan dari mata bukan dari asumsi pembuat produk. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye, terima kasih. Thank you.